Oke guys, balik lagi bersama Rama di Cakra Diva. Seperti yang kita ketahui bersama, channel Cakra Diva secara khusus membahas donghua-donghua populer yang seru dan keren abis. Kita udah pernah bahas Perfect World, Cixinji, Wu Genji, Solen, Parfait River, dan masih banyak lagi. Tapi karena semua donghua-donghua ini lagi dalam masa produksi alias ongoing, Cakra Diva bakal datang lagi membawakan sebuah judul baru yang dipastikan bakal gila parah. Ini hasil request kalian yang banyak itu loh. Donghua yang bakal kita bahas kali ini adalah BTTH alias Battle Through the Heaven. Sinopsisnya begini nih, ada pemuda yang umurnya saat cerita ini dimulai berumur 14 tahun. Dia adalah anak ketiga dari salah satu keluarga besar yang menguasai kota Wutang. Pemuda ini dulunya adalah anak jenius yang memiliki kemampuan hebat dalam bela diri ketika berumur 10 tahun. Tapi karena suatu kejadian di masa lalu, kekuatan si anak jenius ini perlahan-lahan menghilang hingga jadi sosok yang cupu. Pada awal-awal cerita, kita bakal melihat susahnya si pemuda ini dalam menjalani hidupnya. Tapi yang namanya berbakat cuma butuh sadar dan latihan sedikit pasti udah langsung bisa bangkit kembali. Gimana, udah dapat gambaran kan betapa serunya donghua ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jauh sekali di dunia ini terdapat sebuah benua besar di mana sihir tidak pernah ditemukan. Namun setiap manusia yang berasal dari sana memanfaatkan sebuah energi yang bernama Doki. Hampir setiap kegiatan membutuhkan Doki ini, termasuk juga dalam praktik baku hantam. Terdapat 10 tingkatan Doki yang dimulai dari Doze hingga Do di benua ini, tempat petarung terkuat yang bisa menguasai segalanya. Kita pergi ke suatu tahun tertentu dalam kisah cerita ini, menuju salah satu dari 3 keluarga besar yang akan melakukan sebuah ujian pemeringkatan. Seorang pengawas yang berdiri di tengah memanggil seorang pemuda yang bernama Xiaoyan. Orang-orang menatap pemuda itu dengan ekspresi merendahkan, bahkan tidak jarang ada yang menertawakannya di depan umum. Xiaoyan berjalan menuju sebuah totem batu raksasa, menempelkan tangannya di depan sebuah batu yang bercahaya biru tersebut. Xiaoyan, 斗志气3段。 Xiaoyan hanya mendapatkan peringkat Doziki bintang 3. Orang-orang tertawa dan meremehkan Xiaoyan karena dianggap benar-benar payah. Hanya ada satu orang yang menghibur kesedihan pemuda itu di tengah masa sulitnya, seorang gadis cantik yang bernama Xiaoxun. Selanjutnya adalah giliran Sun Er untuk maju dan melaksanakan ujian pemeringkatan. 我上去了，你等着我。 小勋儿，斗志气9段，高级9段。 Kemudian kita berpindah menuju ruang rapat keluarga Xiao beberapa saat kemudian. Di sana terlihat 3 kepala keluarga besar sedang berkumpul untuk membahas sesuatu. 3 keluarga ini mengatur sebuah bisnis yang sama, yaitu perdagangan pasar yang mengendalikan berbagai kota-kota di kawasan mereka. Terlihat dengan jelas kalau Jia Libi tengah bermusuhan dengan Xiaozan dalam urusan tertentu. Untungnya tidak terjadi pertarungan yang menambah keributan di ruang rapat itu. Xiaozan mengeluarkan sebuah surat dari balik bajunya, sebuah perjanjian yang berisi kontrak pernikahan anaknya Xiaoyan. Pemuda itu dulunya adalah seorang jenius yang mampu meraih gelar Doki bintang 9 pada umur 10 tahun. Kontrak pernikahan yang dimaksud adalah perjodohan antara pemuda itu dengan seorang gadis dari keluarga Nalan. Keluarga Nalan memiliki banyak petarung yang kuat. Keeratan hubungan mereka dengan keluarga Xiao pasti akan menambah pertahanan mereka dari gangguan siapapun. Xiaozan terlihat begitu senang karena tidak ada orang yang berani berbuat macam-macam pada keluarganya. Jia Libi mengembalikan kontrak pernikahan tadi kepada Xiaozan dengan wajah masam, memutuskan kalau hari ini dia akan kembali ke kediamannya sambil memikirkan banyak hal. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan kabar mengejutkan mengenai kedatangan calon istri Xiaoyan. 纳兰嫣然小姐驾到！哦，云岚宗宗主弟子纳兰嫣然前来拜见萧族长。 Yanran memberikan sebuah hadiah kepada Xiaozan berupa pil kolektor Qi. Pil tersebut dapat mencegah kegagalan seorang ahli bela diri untuk menaikkan peringkatnya.
Biasanya diperlukan banyak waktu dan tenaga untuk menapaki ranah tertentu, tapi pil ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 100%. Hanya saja kedatangan Yanran dan hadiah ini dimaksudkan untuk membatalkan perjodohannya. Sebuah kontrak yang diakui oleh kedua belah pihak tidak bisa dibatalkan begitu saja. Karena itulah, Yanran datang membawakan pil kolektor sebagai bentuk ganti rugi. Yanran memang setuju untuk menikahi Xiaoyan pada awalnya, tapi dia hanya ingin kejeniusan dari sosok pemuda tersebut. Xiaoyan yang telah melemah sekarang sama sekali bukan orang yang dia inginkan. Sebagai bentuk keseriusannya, Yanran juga membawa seorang ahli bela diri yang berada pada tingkat Dadaoshi bintang 7 Puir 16. Ketika situasi ini menjadi semakin panas, sosok yang sedang dibicarakan pun tiba di hadapan semua orang. 退婚在斗气大陆是奇耻大辱，他们的族人将世世代代抬不起头。这些，纳兰小姐你可清楚？ Setelah melihat sendiri penampilan Xiaoyan, Yanran bahkan berani menambah lagi sogokan demi bisa membatalkan perjodohan tersebut. 3 butil pil kolektor Qi dan sebuah guru untuk melatih Xiaoyan di klan Nalan. Godaan ini mulai menggetarkan hati dan telinga orang-orang di klan Xiao. Tapi jawaban yang diberikan Xiaoyan justru mengejutkan gadis berambut ungu tersebut. Dia meminta cerai atau pernikahan yang belum dilaksanakan. 纳兰小姐，说吧。我决定，我要休了你这个贱人。什么？ 你耳朵不好吗？休妻。 Karena tidak ada yang mau mengalah, Yanran memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian baru di atas perjodohan mereka. Mereka akan bertaruh dalam 3 tahun dengan kekuatan masing-masing. Siapapun yang kalah harus menuruti permintaan sang pemenang. Xiaoyan pun menerima tawaran tersebut dengan senyum percaya diri. 这样吧，3年，我给你们萧家3年时间。3年后，萧炎你来云岚宗找我比武，你输了就得答应退婚，赢了。 莫欺少年穷。 Keesokan harinya, Xiaoyan kembali pada rutinitasnya menyedihkan setelah kehilangan kekuatannya, berjalan dengan wajah lesu tanpa menatap orang-orang di sekitarnya. Orang-orang menaruh harapan pada mantan jenius itu, terutama Xiao Xun yang terlihat begitu dekat dengannya. Tapi Xiaoyan yang sedang tidak ingin bergantung pada siapapun, dia memutuskan untuk berjalan sendirian hingga bertemu dengan salah satu sepupunya. Xiao yang sedang tidak ingin berbuat keributan dengan siapapun, tapi dia harus melewati jembatan tersebut untuk sampai ke tujuannya. Pemuda bernama Xiaoning itu menyalahkan Xiaoyan karena menolak 3 buah pil kolektor Qi dari Yanran. Dia juga meminta sepupunya itu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Tapi Xiaoyan sejatinya bukanlah seorang yang bodoh. Dia memiliki banyak fakta yang bisa dibocorkan atas kelemahan Xiaoning. Tapi karena kekuatannya kini sudah melemah, Xiaoning berani membuat Xiaoyan menjadi panas dan memaksanya baku hantam. 好，今天你就先试试。Ketika Xiaoning melihat Yun Er memunculkan mata marahnya, dia memutuskan untuk pergi sebelum terlibat pertarungan berbahaya. Namun entah karena malu atau putus asa, Xiaoyan memilih untuk kabur meninggalkan tempat tersebut. Dia berlari dengan cepat sambil mengisak tangis, pikirannya terus mengingat kenyataan kalau kekuatannya semakin melemah dari tahun ke tahun, mengecewakan ayahnya dan harapan semua orang kepadanya. Pemuda itu sampai di depan makam seseorang yang sangat dicintainya. Di sisi lain dari makam tersebut, Xiaozan juga berada di sana merasa kasihan atas nasib buruk yang menimpa anaknya. Ketika Xiaoyan masih menitikkan air matanya, tiba-tiba dia mendengarkan suara dan cincin di tangannya bersinar terang. 母亲，为什么？为什么？为什么？为什么？母亲，孩儿对不住你。3年后，恐怕黄泉之下都没脸见你了。小娃娃，刚刚不还在发愁吗？ Sosok kakek tua tak berwujud bernama Yolo itu muncul menawarkan bantuan kepada Xiaoyan. Dia menjelaskan beberapa dasar mengenai pengendalian Qi mulai dari pembagian 12 tingkat dan 4 kelas yang jelas sudah lama diketahui oleh Xiaoyan. Dia memamerkan pengetahuannya dan bersedia untuk mengajar Xiaoyan menjadi jauh lebih hebat. Tawaran tersebut terdengar sangat menggiurkan baginya. Tapi Xiaoyan yang cerdas memilih untuk memikirkan baik-baik kejadian aneh di hadapannya ini. Bagaimana bisa seorang kakek berwujud hantu bisa mengajarkan pengendalian Qi tingkat Xuan lebih tinggi dari Huang yang bisa diajarkan oleh guru-guru dari keluarga ternama?
Lebih-lebih lagi, gelar Tian yang hampir mustahil untuk dicapai. Kenaikan tingkat untuk mencapai level Huang dan Xuan biasanya membutuhkan bantuan dari seorang alkemis tingkat 5. Tapi Yolo menampilkan kepercayaan diri kalau dia adalah sosok yang jauh lebih hebat daripada itu. Awalnya seluruh ucapan Yolo dianggap lelucon oleh pemuda itu. Tapi Xiaoyan akhirnya sadar kalau kakek tua inilah yang selama ini menyerap kekuatannya hingga menjadi selemah ini. Semua itu terpaksa dilakukan Yolo karena bentuk rohnya dulu sangatlah lemah. Xiaoyan memang sangat marah, tapi dia sadar diri kalau dirinya yang sekarang tidak bisa melakukan apapun. Dia bersedia menerima Yolo sebagai guru dengan satu syarat, kakek tua itu harus bisa melatihnya menjadi Doziki bintang 7 dalam waktu 1 tahun saja. Untuk membuktikan kesungguhan dari ucapannya, Yolo mencoba menggunakan kekuatan untuk menggerakkan pepohonan bambu di sekitar mereka. Pertama-tama Xiaoyan diminta untuk mengumpulkan beberapa bahan-bahan langka. Semua kebutuhan itu diperkirakan akan lebih mahal dari 1000 koin emas. Tapi Xiaoyan yang sudah kehabisan ide tidak punya pilihan lain selain menerimanya. 也行，不过真爱药方不能让钱给憋死，看我的吧！ Xiaoyan memutuskan untuk berlatih sendirian jauh dari seperguruan keluarga Xiao. Dia melakukan kultivasi di ujung tebing demi meningkatkan kekuatannya yang jatuh. Beberapa saat kemudian Sun Er datang menemuinya dengan wajah yang menenangkan. Mereka saling berbicara mengenai perubahan sikap Xiaoyan akhir-akhir ini. Kemudian pemuda itu mengatakan maksud sebenarnya mengenai masalah keuangan. Ribuan koin emas adalah jumlah yang sangat besar, tapi Sun Er dengan mudah mau memberikan uang itu kepadanya. Putra ketiga dari keluarga Xiao dan seorang gadis cantik yang berbakat itu langsung pergi ke pasar untuk berbelanja. Mereka bertemu dengan seorang apoteker yang tampaknya adalah orang baru. Sun Er langsung menunjukkan kartu emas yang menandakan pelanggan khusus. Pelayan baru tadi memberitahu mereka berbagai keunggulan dari toko obat tersebut, termasuk juga bahan baru langka yang bernama kristal neraka. Tapi tujuan Xiaoyan kali ini adalah membeli 3 jenis bahan-bahan untuk meningkatkan kekuatannya. 因为和拍卖场关系密切，你能在我们店里面，那么二位接下来要买点什么？甚至是黄泉血晶，3支20年份的紫叶兰草。好嘞。 Dengan bantuan Yolo yang bersembunyi di dalam cincin, Xiaoyan dapat memastikan kalau bahan-bahan tersebut memiliki kualitas bagus. Hanya saja terdapat beberapa kecurigaan dari toko obat ini. Sifat dari setiap pelanggannya terasa aneh dan cukup berbahaya. Selanjutnya setelah berbelanja, Sun Er mengajak Xiaoyan pergi ke suatu tempat. Tapi mereka menyadari kemunculan salah satu anggota dari keluarga Jiale yang datang ke pasar. Kecurigaan semakin terasa ketika mereka dicegat oleh 2 orang lain yang berasal dari keluarga saingan itu. Lao meminta mereka untuk mundur dan melindungi obat-obatan. Untungnya Sun Er juga memilih untuk ikut dengan pilihan Xiaoyan. 你还没有跑，快追！ 进去，一闪掌！我的火！ Tempat yang Xiaoyan dan Sun Er datangi kali ini adalah pasar yang dikuasai oleh keluarga Jiale. Mungkin ketika saling bertemu dalam suasana biasa, mereka tidak akan saling menyerang. Akan tetapi situasi seperti ini mungkin akan mengarah kepada perkelahian serius. Di pasar itu pula muncul Jia Liao, anak dari kepala keluarga Jiale yang memerintahkan pengejaran terhadap Xiaoyan. 少爷，我们失手了，那就是跟丢了。少爷息怒。 Ketika mengetahui kalau Xiaoyan baru saja membeli obat-obatan langka, dia menduga kalau keluarga Xiao sudah menemukan seorang alkemis yang cocok untuk putra ketiga mereka. Jia Liao segera memerintahkan pemeriksaan untuk semua lokasi pasar. Sementara itu Xiaoyan dan Sun Er yang kehabisan waktu segera pergi menuju toko selanjutnya. Mereka menemukan sebuah inti sihir yang berasal dari monster elemen kayu. Mereka tidak bisa berlama-lama karena keributan di kawasan pasar semakin menjadi-jadi. Xiaoyan meminta Sun Er untuk saling berpisah dan segera menuju ke sumber keributan. Saat ini Xiaoyan sedang berada di pasar milik keluarganya, tapi para ahli bela diri dari keluarga Jiale terus mengikuti mereka hingga kemari. Celakanya saat ini dia pun tengah dikepung oleh 2 orang sekaligus. 加利奥的茶。
没想到，全是小孩子捉迷藏的把戏。萧炎哥哥， Meskipun diminta saling berpisah, Sun Er yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiaoyan tetap datang dan melindunginya. Di sini kita juga mengetahui kalau keluarga Jia Li berencana menjodohkan Jia Liao dengan gadis tersebut. Kemudian karena penjaga keluarga Xiao datang, mereka memilih untuk mundur dari pasar tersebut. Jia Liao segera memberikan laporan kepada ayahnya, termasuk juga kemungkinan kalau keluarga Xiao telah menemukan seorang alkemis yang berbakat. Alkemis yang dimaksud itu jelas sekali adalah Lao Yo, seorang ahli bela diri yang sedang dalam wujud roh dan bersembunyi di dalam cincin Xiaoyan. Saat ini dia dan mantan pemuda jenius itu sedang meramu bahan-bahan yang telah dibeli hari ini. Mereka akan melakukan ritual pelepasan Douqi untuk pertama kalinya. 是的，果然还是失败了。先把斗气凝聚在一起，3段斗之气放出10火，也算是奇闻了。不过做到这样已经很不错了。这就是温养灵液啊，感觉很难的样子。萧炎，萧炎！ Yalo terkejut karena kegagalan ritual pelepasan Douqi barusan. Untung saja dia masih sempat menyelamatkan pemuda itu dan segera menyembuhkannya. 萧炎，萧炎，萧炎！ 就这样给我冲上4段斗之气吧！ Setelah kondisi tubuhnya kembali pulih, Xiaoyan terlihat sedang memakan banyak roti manis karena kelaparan. Berkat bantuan dari Lao Yao semalam, kekuatan Douqi-nya sudah kembali naik ke bintang 4. Lao Yao yang melihat Xiaoyan tampaknya tertarik dengan makanan tersebut, dia mengambil roti manis tanpa menggunakan tangan secara langsung. Teknik yang kakek roh itu gunakan disebut Qizang. Xiaoyan juga sempat membeli sebuah totem kecil dari pedagang di pasar kemarin. Kebetulan sekali totem tersebut mengandung energi Qizang dan dapat dipadukan dengan Cui Huozang. Xiaoyan jelas menaruh ketertarikan besar terhadap seni bela diri, tapi latihan yang sebentar tidak lantas membuatnya langsung menjadi pandai. Xiaoyan pergi ke sebuah arena pertarungan dan bertemu dengan Su Ern yang sedang berlatih di sana. Sun Er benar-benar memperhatikan pemuda tersebut. Dia langsung sadar kalau Xiaoyan juga telah berhasil menembus Douqi bintang 4. Tapi demi mengalahkan Yanran yang sudah berlevel 8, dia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih hebat. Sun Er membawakannya sebuah gulungan teknik Sui Zizang tingkat Huang untuknya. Xiaoyan dengan senang hati menerima benda tersebut dan meminta Yalou untuk mengajarinya. Tapi Lao Yao sama sekali tidak tertarik dan memilih untuk mengajarinya teknik yang jauh lebih hebat. Teknik tersebut dinamakan peledak oktan, tapi Xiaoyan harus menyentuh bintang 5 dulu sebelum bisa mempelajarinya. Peledak oktan adalah teknik tertinggi dari tingkat Suan, serangannya kuat dan mencakup 8 tahap dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Selain latihan untuk mempelajarinya sangat berat, Xiaoyan juga membutuhkan banyak obat-obatan langka lagi untuk dipakai. Keesokan harinya cerita berpindah menuju sebuah tempat berbeda, bukan milik keluarga Xiao dan keluarga Jiale ataupun keluarga Aoba. Tempat tersebut adalah pelelangan khusus yang menawarkan berbagai barang-barang menarik dari seluruh negeri. Pelelangan ini diatur dan diawasi langsung oleh seorang wanita cantik bernama Yafei. Karena tidak berani meminjam lagi uang dari Sun Er, Xiaoyan memilih untuk menyamar sebagai orang asing dan pergi ke pelelangan. Xiaoyan bertemu langsung dengan Yafei yang akan menguji setiap barang lelang. Awalnya obat yang akan dijual Xiaoyan hanya dikira sebagai obat penguat dasar Qi. Tapi obat tersebut tidak memiliki efek samping dan sangat lembut. Yafei pun setuju untuk mengatur waktu bagi pria asing ini. 你尽管验看好了，请给我安排最快的拍卖时间。确实是筑基灵液，但是还不知品级。
这灵液药力温和，无任何副作用。我这就去安排。 Tiga keluarga besar selalu hadir dalam acara pelelangan. Mereka akan berebut mengambil barang-barang bagus demi kepentingan masing-masing. Obat yang ditawarkan Xiaoyan dibuka dengan nilai 8.000 emas. 各位，刚刚拍卖场接到一样新的拍品。我想大家一定会感兴趣。 传说中的筑基灵液，2品丹药4万，成交。 Xiaozan benar-benar menaruh harapan besar bagi Xiaoyan. Dia rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli obat tersebut. Keputusan Xiaozan yang membeli obat seharga 80.000 koin emas menjadi masalah utama di ruangan keluarga saat ini. Meski begitu, sang kepala keluarga tetap kokoh dengan pendiriannya dan yakin ini adalah pilihan yang tepat. Dia percaya anaknya mampu memberikan kejutan hebat daripada teknik-teknik tinggi yang dibeli keluarga lain. Xiaozan keluar dari ruangan dan bertemu dengan anaknya. Dia pun segera memberikan obat penguat dasar tersebut kepada Xiaoyan, meski tidak tahu kalau putranya itu sedang memanfaatkan dirinya untuk sebuah tujuan lain. Tapi Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain apalagi mengecewakan ayahnya. Malam ini dia akan menaikkan kekuatannya hingga bintang ke-6 bersama Lao You. Meskipun kekuatannya sudah meningkat, Xiaoyan masih harus berlatih keras dengan teknik peledak oktan bersama sang kakek Ero. Dasar dari seluruh kekuatannya harus dilatih sebaik mungkin agar tidak menjadi sia-sia. Xiaoyan ingin segera mencapai bintang ke-7 sebelum upacara kedewasaan 2 bulan lagi. Lao You menyarankan untuk tidak terburu-buru, tapi kecepatan latihan pemuda itu mungkin akan membuatnya meraih impiannya dalam sekejap mata. Karena terlalu keras dalam memaksakan tubuhnya, Xiaoyan terlelap dalam tidurnya hingga dibangunkan oleh Sun Er. Gadis itu tahu dengan perkembangan latihan kakaknya dan ingin segera memamerkan pencapaian tersebut. Dalam ujian pemeriksaannya kali ini, Sun Er akan jadi yang pertama maju untuk menempelkan tangannya di totem batu. Dia telah mencapai tingkat doze dalam waktu yang begitu cepat. Selanjutnya adalah giliran Xiaoyan yang lagi-lagi diejek oleh orang-orang. Tapi setelah melihat cekatan tingkat yang tertulis di totem, mereka semua terdiam tak sanggup berkata-kata. Sebelumnya latihan Xiaoyan bersama dengan Lao You dilakukan di dalam sebuah bak air panas. Kakek Ero itu selalu mengawasi pemuda tersebut agar kegagalan di masa lalu tidak terulang lagi. Dengan senyum yang mekar di wajahnya, Xiaoyan segera berjalan menemui Sun Er. Tapi kebangkitan sosok pemuda jenius ini mengundang banyak kecemburuan, mulai dari sepupunya hingga keluarga Jiale yang merencanakan sesuatu. Keesokan harinya adalah upacara kedewasaan kota Wutang yang telah dinanti-nanti. Orang pertama yang akan bertarung di arena kali ini adalah Xiaoyan. Dia akan bertarung melawan sepupunya Xiaoning. 待肖战族长主持，你已经突破到7段，按组里的规定，你会接受一次挑战。第一位，萧炎。大长老，不如就让我这8段来领教一下萧炎表弟的斗技吧。哼，8段对7段，谁怕谁？ Meskipun memiliki bintang yang lebih banyak daripada dirinya, Xiaoyan tetap percaya diri untuk melawan sepupunya itu. 把自己火力看招！ 看来表弟斗技还是练得少啊！ Xiaoyan berhasil menahan teknik Suan tingkat tinggi dari Xiaoning dengan sangat baik. Bahkan dalam pertarungan tersebut, dia telah mendapatkan peningkatan kekuatan menjadi 8 bintang doki. Bakat yang hebat dari pemuda jenius ini jelas-jelas sudah kembali ke permukaan. Tapi kemunculannya telah diantisipasi oleh keluarga Jiale dengan sebuah obat khusus. Ujian keluarga jelas telah berimbang, tapi Xiaoning masih ingin terus melanjutkan pertarungan mereka berdua. Teknisi Zhang Xiaoyan berhasil melemparkan Xiaoning jauh keluar arena. Kali ini telah dipastikan kalau pemuda songong itu tidak bisa lagi dianggap sebagai pemenang. Tapi salah satu suruhan dari keluarga Jiale datang menawarkan obat yang dimaksud sebelumnya. Xiaoning telah meminum pil penguat ki yang terlarang. Obat kuat itu dia mau obat kuat anjing. Berkat obat ini dia dapat memasuki mode mengamuk dan bertarung habis-habisan. Resiko dari obat ini sangatlah berbahaya, tapi hasil yang didapatkan nanti sangat sepadan dengan kekuatannya.
Karena pertarungan mereka bukanlah sekedar ujian biasa, Xiaoyan terpaksa menunjukkan keseriusannya dan menyerang Xiaoning sekuat tenaga. Akibatnya sepupu itu langsung terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Xiaoyan tidak bisa dihukum karena Xiaoning sendiri yang telah bertindak curang. Bahkan pemuda itu harus dihukum dalam kurungan selama 3 bulan. Tapi peningkatan bintang Xiaoyan juga berkat bantuan dari sepupunya itu. Berita mengenai sang pemuda jenius yang telah bangkit ini menjadi ancaman bagi keluarga Jiale. Untuk itu, Jia Liao telah menyiapkan seorang alkemis bernama Lucy untuk membantu mereka. 柳席大人，恭候您多时了。这一点做到，灭萧家也就是分分钟的事儿。 Liu Xi memiliki tubuh yang kurus dan kulit yang pucat. Sebagai bayaran dari bantuannya, dia hanya meminta seorang wanita cantik untuk menemaninya. Saat ini keluarga Jiali masih belum sanggup mengalahkan keluarga Xiao dalam pertarungan besar. Apalagi mereka juga masih memiliki masalah soal pengendalian pasar. Demi menantang alkemis dari keluarga Xiao, Jia Liao membawa Liu Xi yang berguru dari alkemis level 4. Hanya saja sosok wanita yang dimaksud oleh Liu Xi ini adalah Yafei, sang wanita pemilik pelelangan. Permintaan ini terdengar cukup berat, tapi keluarga Jiale masih berani untuk menyetujuinya. Keesokan harinya, Xiaoyan dan Sun Er pergi ke pasar lagi sambil membaca sebuah gulungan teknik baru. Xiaoyan sempat tertarik dengan teknik-teknik tingkat menengah, tapi Loyo memintanya untuk bersabar demi bisa melatih kemampuan hebat pada tingkatan doze. Secara kebetulan keadaan pasar terasa berbeda. Xiaoyan dan Sun Er bertanya pada salah satu pedagang mengenai masalah ini. Ternyata para pelanggan mereka telah pindah ke pasar keluarga Jiale untuk membeli pil permajaan dengan harga murah. Untungnya Lau Yao memiliki ide untuk menyelesaikan persoalan ini. Xiaoyan kembali dengan penyamarannya pergi ke aula pelelangan. Dia menginginkan beberapa bahan-bahan untuk menyempurnakan reflektor darah. Yafei yang cerdas tahu kalau ini dimaksud untuk menantang pil permajaan dari keluarga Jiale, maka dari itu dia tidak bisa membantu masalah persaingan keluarga. Tapi secara kebetulan terjadi insiden di ruangan tersebut.不要！不要啊！ 是柳溪大人，他等不及了，就私下派我们来抢你回去。你是何人？如此大胆，竟敢对米特尔家族下手！ Liu Xi, sang alkemis yang diundang keluarga Jiale, ternyata sudah sangat menginginkan keberadaan Yafei. Dia pun mengirim beberapa ahli bela diri untuk menculik wanita cantik itu. Yafei yang terkejut segera berusaha menenangkan dirinya. Dia setuju untuk membantu Xiaoyan demi membalaskan budi dengan syarat pemuda tersebut harus membongkar identitasnya. 替我保密。没想到是你，萧公子真是不断给人惊喜啊！ Insiden di aula pelelangan telah membuat Yafei tidak percaya lagi dengan keluarga Jiale. Dia tetap mau mengirimkan bahan-bahan obat tapi dengan harga yang sangat mahal. Kemudian karena bahan-bahan obatan telah dimonopoli oleh keluarga Jiale, keluarga Xiaoyan juga menjual barang yang sama menjadi pusing sendiri. Mereka tidak tahu harus mendapatkan bahan baku dari mana lagi. Tapi di luar sana telah ada solusi dari permasalahan tersebut. Yafei datang sendiri membawakan 5 gerobak besar bahan baku untuk membuat obat-obatan. Dia tidak jadi menjual bahan tersebut ke keluarga Jiale. Semua ini dilakukan demi membalas budi kepada Xiaoyan, seorang pemuda misterius yang juga hadir di ruangan tersebut. 说老爷子，老爷子就到了。人是谁？气场很大，小心为妙。 凝血散，正是。 Berkat teknik dan kemampuan yang dipelajari dari Lau Yao, Xiaoyan berhasil menyempurnakan kolektor darah dan memberikan semua obat tersebut kepada keluarga Xiao secara diam-diam.
Xiaozan yang merasa sangat berterima kasih menunjukkan wajahnya di hadapan pemuda tersebut, tanpa tahu kalau sosok sebenarnya adalah anaknya yang sangat ia banggakan. Xiaoyan keluar dari ruangan keluarga di tengah hujan yang lebat. Yafei pun datang beberapa saat kemudian dan mengingatkannya untuk berhati-hati dengan keluarga Jiale. Pada suatu hari di pasar keluarga Jiale, obat peremajaan dijual dengan harga 200 koin, 2 kali lipat lebih mahal daripada harga saat kemarin. Kenaikan ini membuat para pelanggan menjadi protes, apalagi ketika harga obat dinaikkan kembali menjadi 300 koin emas. Salah satu pelanggan yang temannya sedang terluka merengsek maju ke depan. Uang yang mereka dapatkan dari bekerja bisa-bisa langsung habis demi membeli obat tersebut. Sayangnya tidak ada rasa kasihan yang bisa diberikan sebegitu mudahnya. Tiba-tiba salah satu rekan mereka datang membawakan sebuah obat lain. Tanpa pikir panjang mereka segera menggunakannya untuk pria yang terluka tersebut. Rekan bermasker tadi menyebutkan kalau dia baru membeli obat tersebut dari pasar keluarga Xiao dengan harga 99 koin saja. Seketika semua pelanggan keluarga Jiale kabur ke pasar sebelah dengan cepat. Karena harga bahan baku yang sangat mahal dan hilangnya semua pelanggan mereka, keluarga Jiale menjadi pusing sendiri. Jiale akhirnya memutuskan untuk mengurangi harga obat menjadi 150 koin emas. Beberapa saat kemudian salah satu bawahan mereka membawakan sebuah kabar yang lebih buruk. Aula pelelangan Yafei telah mengirimkan sebuah bahan baku ke keluarga Xiao, termasuk juga membatalkan kerjasama dengan keluarga Jiale. Insiden penculikan beberapa hari lalu tentu menjadi penyebab dari hal ini. Jialebi segera memanggil Liu Shu dan meminta pertanggungjawabannya atas insiden tersebut. Tapi baginya masalah ini bukanlah sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Alkemis itu mengeluarkan sebuah resep obat yang diperkirakan lebih efektif daripada reflektor darah keluarga Xiao. Mereka juga bisa membeli bahan bakunya di luar kota Wutan dengan harga yang murah. Tapi syaratnya dari bantuannya telah berganti. Kali ini dia meminta wanita cantik yang mustahil didapatkannya, yaitu Shun Er. Jialebi telah mengincar gadis dari keluarga Xiao itu untuk dijodohkan dengan putranya. Dia tidak sudi apabila ada pria cabul yang mencoba mengotori rencananya. Jialebi meminta anaknya untuk pergi langsung ke pasar keluarga Xiao dan mencuri resep reflektor darah mereka. Kita berpindah menuju kediaman keluarga Xiao. Tepat hari ketika kakak Xiaoning yang bernama Xiaoyu datang kembali ke kota Wutan. Dia datang membawakan obat untuk mengobati adiknya yang terluka. Tetua keluarga Xiao memberitahu kalau Xiaoyan telah membantu dalam proses pengobatan tersebut. Tapi Xiaoning yang tabiatnya memang buruk menuduh sepupunya telah berbuat jahat kepadanya. Emosi seketika memuncak di kepala gadis berpakaian hijau tersebut. Karena sudah lama meninggalkan kota Wutan, Xiao pergi memeriksa kondisi pasar bersama dengan adiknya. Xiaoning memberitahu mengenai keadaan kota Wutan akhir-akhir ini, termasuk juga keributan yang terjadi di antara keluarga Xiao dan Jiali. Tepat beberapa saat setelahnya, kedua saudara itu tiba-tiba sudah dikepung oleh pasukan keluarga Jiali. Penyerangan ini dipimpin langsung oleh Jiali Ao sambil membawa Liu Xi. 谢谢，别管我，快去通知护卫队。 Di sisi lain dari pasar tersebut, Xiaoyan yang sedang berpatroli mendapatkan kabar kalau sedang terjadi keributan di wilayah mereka. Dia segera mengambil langkah dan menyusul ke arena pertempuran. Dalam keributan itu pula, Jia Liao juga ikut turun tangan dan menyerang Xiaoyu. Karena tidak yakin kalau kakak sepupunya itu bisa bertahan sendirian, Xiaoyu segera melompat turun untuk memberikan bantuan. Meskipun secara tidak sengaja, dia telah membuat sedikit kesalahpahaman kepada Xiaoyu. 我正要找你呢，萧炎，你倒是自己送上门来。嗨，嗨，嗨，西掌，行风玄拳，鬼火掌，啊！ Xiaoyu
Pertarungan antara Xiaoyan dan Jia Liao membuat orang-orang di sana terkejut. Pertarungan antara Dozuki bintang 8 melawan Doze bintang 3 yang jelas sangat tidak seimbang. Kabar ini juga sampai ke telinga Sun Er yang langsung bergegas menyusul kakaknya itu. Karena perbedaan kekuatan mereka memang cukup besar, Xiaoyu terpaksa beralih ke mode bertahan ketika berhadapan dengan Jia Liao. Tiba-tiba Xiaoyan terdiam dan menunduk ke arah tanah, mengumpulkan kekuatan dalam jumlah besar tepat di kedua tangannya. Xiaoyan menarik kedua sepupunya agar tidak ikut campur dalam pertarungan tersebut, menyisakan tubuhnya yang sedang dilimuti aura jingga yang sangat menakutkan. 你死定了！师傅，救我！ Xiaoyan sadar kalau kekuatannya masih jauh dari kata cukup, maka dari itu dia memanggil Lao Yao keluar untuk memberikan sebuah bantuan. Serangan tersebut pun akhirnya mampu melemparkan Jia Liao jatuh menghantam kotak barang. Sementara itu, Sun Er yang baru datang segera menghampiri kakaknya dengan wajah khawatir. Sekilas kita bisa melihat kalau Sun Er curiga dengan sebagian rahasia dari Xiaoyan, tapi saat ini mereka harus fokus kepada Jia Libi yang mendadak mengamuk setelah mengetahui anaknya terluka. 有人拿命来！ Sun Er ingin membawa kakaknya pergi dari arena pertempuran, sementara Xiaoyan memilih untuk tetap berada di sana. Kalau begini terus mereka berdua hanya akan menjadi korban yang tak terelakkan. Untunglah di saat-saat kritis itu muncullah Xiaozan dengan kemampuan kultivasi yang tidak bisa diremehkan. 该死的老家伙！ 想战！假烈老贼，休得猖狂！假烈怒，你什么时候回来？ Dalam pertempuran ini pula muncul juga Jiali Nu, ahli bela diri garis depan terkuat yang dimiliki keluarga Jiali saat ini. Setelah keluarga Jiali memutuskan untuk kabur dari pasar keluarga Xiao, Xiaozan segera memberikan obat untuk membantu penyembuhan anaknya. Kedatangan Jiali Nu membuat permasalahan di antara keluarga mereka semakin kacau. Tingkat kekuatannya berada satu level di bawah sang kepala keluarga Jiali Bi. Mereka juga harus waspada dengan sang alkemis Liu Xi yang menjadi awal dari kericuhan ini. Liu Xi sendiri masih tetap dengan pendiriannya, menggoda Jiali Bi untuk ikut dalam rencana membuat obat yang diperkirakan lebih hebat daripada reflektor darah. Jia Libi tentu tidak mau memutuskan semuanya dengan mudah. Anaknya yang sadar dengan masalah ini kemudian maju memberikan pendapatnya. Dia setuju meninggalkan mimpi menikah dengan Sun Er demi bisa mengalahkan keluarga Xiao. Obat yang ingin dibuat Liu Xi adalah sesuatu yang berbahaya. Xiaoyan berniat untuk membunuh alkemis pengacau itu tepat pada malam ini. Liu Xi sendiri sedang berada di ruang pribadinya sambil dikelilingi dua gadis cantik. Kecintaannya terhadap wanita benar-benar besar, tapi dia mudah sekali bosan dan ingin segera menemukan wanita yang jauh lebih mempesona lagi. Targetnya saat ini adalah gadis cantik dari keluarga Xiao. 我当是谁呢？ 不仅要成为我柳溪的女人了，正好今晚洞房。 Liu Xi terlihat begitu senang ketika mengetahui gadis pujaannya datang sendiri ke hadapannya. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau ini mungkin akan menjadi akhir dari riwayat hidupnya. 正好今晚洞房。 Xiaoyan jelas-jelas melihat sendiri bagaimana Sun Er keluar dari ruangan Liu Xi. Bahkan Lao Yao juga tidak menyangka kalau gadis itu memiliki sisi yang tidak terduga seperti ini. Setelah menggunakan teknik rahasia itu untuk membunuh Liu Xi, kekuatan dan kemampuan Sun Er akan berkurang untuk sementara waktu. Xiaoyan ingin sekali datang dan menyembuhkannya. Tapi Lao Yao melarang pemuda itu karena mengetahui sendiri apa yang dirasakan Sun Er saat ini.
Loyo tahu kalau Xiaoyan memiliki perasaan kepada Sun Er, tapi sekarang dia memiliki urusan lain untuk diselesaikan. Berita mengenai kematian Lucy menjadi permasalahan baru untuk keluarga Jiali. Mereka tidak bisa membuat obat Hu Tiango untuk menyayangi reflektor darah. Tapi Jia Liao memiliki sebuah ide licik. Dia akan mengundang Liu Xi dan mengadu dombanya dengan keluarga Xiao agar mereka saling bertarung. Jia lebih setuju dengan rencana ini dan segera meminta Jia Linu untuk membeli bahan obat di luar kota. Keesokan harinya, Xiaoyan pergi ke aula pelelangan. Di sana dia langsung disambut oleh Yafei yang mungkin sudah menantinya sebegitu lama. Di sana Xiaoyan memberitahu informasi mengenai niat keluarga Jiali membuat Hu Tiangou. Berdasarkan informasi dari Yafei, sepertinya keluarga Jiali akan pergi ke kota sebelah yang masih menyediakan bahan baku pembuatan obat. Xiaoyan akan pergi sendiri untuk menyelidiki permasalahan ini. Dia diantar oleh ayahnya hingga ke perbatasan kota hutan. Karena tidak sempat mengucapkan perpisahan kepada Sun Er, dia menitipkan sebuah obat pemulih Qi untuk gadis tersebut. Xiaoyan tidak tahu kapan dia bisa kembali, tapi yang jelas pemuda itu memiliki misi penting demi kesejahteraan keluarga mereka. Perjalanan membututi rombongan keluarga Jiali harus ditempuh dengan jarak yang sangat jauh. Saat ini Xiaoyan sedang berada di pegunungan monster sambil berkultivasi dan menguji kekuatannya. Kemampuan Xiaoyan saat ini telah berada pada bintang 9. Sudah cukup untuk membuat monster level 1 kabur terbirit-birit ketika melihatnya. Tapi belum cukup untuk melawan monster level 2 dan 3, karena itu Loyo memberikannya sebuah senjata berbentuk pedang yang sangat besar. Berat dari pedang tersebut tidak sanggup diangkat Xiaoyan dengan kedua tangannya. Berdiri saja dia hampir tidak sanggup, apalagi disuruh mengayunkan senjata bernama Quan Zongqi itu. Tapi selama beberapa hari ke depan, Xiaoyan harus menguatkan dirinya untuk tetap berlatih keras. Mulai dari berjalan sambil bertatih-tatih hingga memanjat pohon. Tubuhnya pun harus terbiasa menahan lecet-lecet dan pedih, termasuk juga menahan beban pedang dengan tangan yang diam di tempat. Hari ke hari pun berlalu. Xiaoyan mulai mengerti cara mengatasi kelemahannya dengan pedang tersebut meskipun ada banyak hal yang masih harus dia pelajari. Setelah 3 hari, akhirnya Xiaoyan bisa memegang pedang itu dengan satu tangan. Kemungkinan besar dia akan berhadapan langsung dengan Jia Linu dalam misi kali ini. Tiba-tiba, Xiaoyan dan Lao Yao mendengar suara teriakan dari seorang gadis di tengah hutan. Gadis berpakaian hijau putih itu sedang dikejar oleh monster kera, makhluk yang dikenal suka sekali memperkaos wanita yang lewat. Xiaoyan awalnya tidak yakin kalau dia bisa membantu, tapi Lao Yao meyakinkannya kalau kemampuan pemuda itu saat ini sudah bertambah kuat. Bukannya mendapat ucapan terima kasih atas perbuatannya, gadis bernama Xiao Yishan justru menuduh Xiaoyan sebagai orang yang mesum. Dia adalah seorang ahli medis yang berasal dari kota Kingshan dan berpisah dari kelompok utamanya. Xiaoyan pun segera bertanya mengenai informasi rombongan keluarga Jiali. Tampaknya gadis itu mengetahui beberapa hal, tapi dia baru memberitahu Xiaoyan setelah dia bisa kembali ke kelompoknya. Karena tidak punya pilihan lain, Xiaoyan terpaksa akan menjadi pengawal gadis tersebut. Cerita berpindah menuju markas dari tentara bayaran kepala serigala dipimpin oleh seorang pria berambut ungu yang bernama Muli. Markas tersebut tiba-tiba diserang oleh sekelompok monster puma berekor ular, tepat ketika Xiaoyan dan Yishan sampai ke kawasan tersebut. Meskipun Xiaoyan tidak mengenal orang-orang itu, dia tetap maju ke depan untuk ikut bertarung melawan monster puma. Keahlian bertarung Xiaoyan dipuji oleh Muli. Dia memberikan 2 ekor monster puma yang telah dibunuh oleh pemuda itu.
Berdasarkan informasi dari Laoyo, kemungkinan mereka bisa menemukan inti monster yang sangat dicari-cari oleh para pemburu. 此外，魔兽山脉因为魔兽众多，所以团和采药团经常相互结伴进山，互相之间也不负报酬。这里的药材也格外丰富，时不时还能找到一些稀有。这毕竟是个弱肉强食的世界呀。 Xiaoyan benar-benar beruntung karena bisa menemukan inti monster. Keberuntungannya itu juga disaksikan oleh Yishan yang berada di sampingnya. Ketika Xiaoyan menuntut informasi mengenai rombongan keluarga Jiali sebagai balas budi, Yishan tiba-tiba berniat mengganti perjanjiannya. Dia baru mau memberitahu kabar mengenai keluarga Jiali kalau mereka sudah sampai di desa Kingsan besok. Xiaoyan khawatir kalau dia akan kehilangan jejak musuh apabila terlalu lama berada di sana. Tapi dia sama sekali luluh dengan ucapan gadis manis di hadapannya itu. Untuk sementara waktu, Xiaoyan terpaksa tinggal bersama kelompok tentara bayaran. Dia juga ikut bersama Yishan pergi ke hutan untuk mencari berbagai tanaman obat. Kemampuan Laoyo dalam mengidentifikasi benda-benda sangat luar biasa, tapi dia selalu mengerjai Xiaoyan dengan berbagai candaan. Hingga akhirnya dia membawa pemuda itu untuk menemukan Huang Lianjin. Keberuntungan Xiaoyan pun semakin menjadi ketika dia berhasil menemukan inti dari tanaman tersebut. Berpindah topik, Laoyo memperingati Xiaoyan agar tidak terlalu dekat dengan Muli. Beberapa saat kemudian sang pemimpin tentara bayaran itu pun datang menghampirinya mengajak Xiaoyan untuk bergabung bersama mereka karena memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Xiaoyan yang mengingat pesan Laoyo memilih untuk menolak tawaran itu dengan sopan. Setelah Muli pergi, Laoyo tiba-tiba meminta muridnya itu untuk pergi mencari Yishan. Gadis yang kebetulan juga memiliki nama yang sama dengan Xiaoyan itu sedang berada di ujung tebing. Dia tertarik dengan sebuah gua di bawah sana yang sepertinya berisi harta karun. Tapi gua itu dijaga oleh seekor ular berbatu. Dia pun meminta Xiaoyan untuk masuk bersama dan membagi harta karun sama rata. Xiaoyan tidak ingin terlalu rugi, dia meminta informasi mengenai rombongan keluarga Jiali terlebih dahulu. Meski pada akhirnya dia setuju untuk saling berbicara ketika misi perburuan harta telah selesai. Kemudian karena tidak mau menunggu lebih lama, Xiaoyan tiba-tiba sudah mendorong gadis itu jatuh ke bawah jurang. 我保证，找到宝物之后就告诉你药材队的所有消息。相信我嘛。好吧，没这必要。 Yishan terus berteriak karena tiba-tiba didorong jatuh oleh pemuda yang bersamanya. Untungnya Xiaoyan cukup cekatan dalam meraih sulur tanaman hingga membuat mereka bisa mendarat dengan aman. Dia juga menggunakan kekuatannya untuk memancing kemunculan sang ular berbatu sekaligus di saat yang sama berusaha untuk tidak dimakan hidup-hidup oleh makhluk tersebut. 快看，就是那个山洞。 Xiaoyan berhasil menjatuhkan monster tersebut dengan teknik yang pertama diajarkan oleh Laoyo kepadanya. Kemudian mereka berdua berpegangan kepada sebuah sulur dan berayun menuju mulut gua. Sesampainya di sana, Yishan memuji kehebatan pemuda itu ketika berhadapan dengan ular tadi. Tapi kedatangan mereka ke gua ini tampaknya sia-sia, tidak ada petanda adanya harta karun di kawasan itu. Untungnya Laoyo dan Xiaoyan menyadari kalau ternyata ada pintu masuk rahasia di depan sana. Mata Laoyo langsung tertuju kepada tanaman obat rumput es terbakar. Dia meminta Xiaoyan untuk mengambil benda tersebut sebagai bagian miliknya. Di dalam pintu masuk rahasia ada 3 buah peti dengan beberapa koin emas yang berserakan. Xiaoyan ingin mengambil rumput es terbakar dan bagian dari peti, sementara koin-koin emas tadi bisa diambil oleh Yishan. Sebelum membuka peti pertama, Xiaoyan menyadari kalau ada sebuah kunci dan gulungan rahasia di mayat pemilik gua. Peti pertama berisi gulungan cara pembuatan obat-obatan beracun yang akan menjadi milik Yishan. Peti kedua berisi zirah level Swan tingkat tinggi bernama sayap elang. Tetapi sebelum peti ketiga dibuka, mereka terkejut karena mendengar tertawa bahagia dari Muli dan kelompok tentara bayarannya. Ternyata ketika mengajak Xiaoyan masuk menjadi anggotanya, dia sudah mengincar gadis dan harta karun tersebut. Xiaoyan segera menarik Yishan untuk kabur lebih jauh ke dalam gua. Dia menggunakan beberapa teknik doki untuk menyerang pengejar yang berada di belakang.
小心，别变色了。去哪？别慌。Meskipun tidak mengalahkan musuhnya, Xiaoyan telah membuat si isi gua menjadi sangat gelap. Dia menggunakan kemampuan mata malam untuk bergerak ke tempat tersebut, tapi mereka masih belum bisa langsung kabur karena pintu gua dijaga oleh Muli. 是不可能的。找死！血祭低级斗技。八极崩！唱！好！小心！ Yishan segera memanggil Xiaolan alias burung raksasa yang menjadi teman baiknya. Mereka segera kabur dari gua tadi menuju kawasan yang lebih aman. Xiaoyan terbangun dengan pikiran yang panik, tubuhnya langsung merespon seakan bersiap dengan pertarungan. Saat ini mereka sedang berada dalam lindungan tentara bayaran yang berbeda. Karena semua urusan bisa dikatakan sudah beres, Xiaoyan meminta informasi yang dia butuhkan tentang keluarga Jiali. Tapi Yishan justru membalikkan badannya dan kabur begitu saja. Ternyata gadis itu sudah menitipkan sebuah pesan di samping pemuda itu. Xiaoyan akhirnya mendapati kalau tujuan mereka adalah menyergap rombongan keluarga Jiali yang pergi ke kota Wan Yaozai. Xiaoyan segera pergi dengan cepat dan mengambil posisi aman selagi menunggu dia berkultivasi untuk meningkatkan kemampuannya. 好了，你现在可以服下我之前为你炼制的聚气散了。从你现在的气息来看，你已达到2星斗者。 我突破成斗者了！ Berkat bantuan Laoyo dan latihannya selama ini, Xiaoyan akhirnya berhasil naik gelar menjadi Doze Bintang 2. Pertarungan dengan Muli yang keras membuat potensi pemuda itu meningkat dengan pesat. Karena merasa sudah cukup kuat, Xiaoyan ingin segera mempelajari gulungan teknik yang sudah dia dapatkan. Tapi karena kenyataan tubuh Xiaoyan masih belum sanggup, Laoyo menyarankan agar dia berlatih teknik Fenju. Teknik itu memang hanya berada di level Huang, tetapi kemampuan aslinya bisa meningkat jadi Xuan, Di, atau bahkan Tian. Hanya saja Laoyo masih belum pernah melihat ada orang yang berhasil mempraktekannya. Kesulitan yang besar justru membuat Xiaoyan menjadi semakin tertantang. Kebetulan Su Lianjiang dan rumput es terbakar yang dikumpulkan sebelumnya adalah bahan yang dia butuhkan. Xiaoyan duduk di atas batu sambil membuka gulungan dari mayat pemilik gua harta karun. Ternyata benda tersebut merupakan bagian dari peta yang hilang. Satu-satunya informasi untuk menemukan api tunggal peringkat 3 dari 23 inti api terkuat di dunia. Bahkan Laoyo sendiri hanya memiliki inti api peringkat ke-11. Dia pun menjadi semakin bersemangat ketika mengetahui keberuntungan hebat dari muridnya itu. 西掌，吹火掌。老师，我感觉学习了焚诀后，斗气没有太明显提升啊。西掌和吹火掌已经掌握得很娴熟了。 Meskipun sudah mengontrol kekuatannya dengan baik, Xiaoyan tetap merasakan ada perubahan dalam level dokinya. Ternyata dia baru bisa mendapatkan bintang baru setelah melahap inti api. Meski begitu, Laoyo tetap memintanya berlatih seperti ini demi mempersiapkan tubuhnya. Wadah yang kuat pasti akan bisa menampung kemampuan yang hebat pula. Seingat Laoyo, efek pertama dari Fenju cukup mematikan. Maka dari itu dia akan memberikan sebuah teknik khusus kepada muridnya tersebut. 坐下，结印运转焚诀，用焚诀的斗气把我输入的斗气包裹住。对，发招，然后运转着手掌。Api putih yang disalurkan Laoyo mampu membakar pepohonan dengan mudah. Dengan begini mereka mungkin sudah siap untuk maju ke tahap berikutnya. Kebetulan sekali pula orang yang mereka tunggu-tunggu sudah tiba di lokasi. Kita langsung bergerak menuju jalur yang digunakan oleh rombongan keluarga Jiali. Saat ini terlihat kalau mereka sudah mengumpulkan bahan-bahan obat dan bersiap kembali ke kota Wutan. Tapi perjalanan yang jauh dan panas membuat keadaan menjadi semakin sulit. Rombongan keluarga Jiali mendadak terhenti ketika melihat sebuah pedang hitam besar tertancap di tanah.
Jialinu memerintahkan dua bawahannya untuk memindahkan senjata tersebut, tapi tentu saja tidak ada orang yang biasa yang sanggup menangkapnya. Jiali langsung sadar kalau rombongan mereka sedang dicegat oleh penyerang tak dikenal. Dia segera mengambil posisi dengan anak panah Doki. Saat ini kekuatan Jialinu sudah mencapai Dadoshi 3 bintang, tapi Xiaoyan masih berani menantangnya satu persatu. Pada akhirnya, dia menjatuhkan orang kedua terkuat di keluarga Jiali dalam jurang, membiarkan salah satu bawahan kabur dan melaporkan kepada Jialibi. Dia tidak tahu siapa orang yang menyerang rombongan mereka, tapi dia tahu kalau ada teknik api putih yang digunakan sosok itu untuk menghancurkan kereta mereka. Jialibi dan anaknya langsung sadar dengan petunjuk tersebut. Baru pertama kali mereka melihat sebuah api putih yang pastinya adalah Xiaoyan. Tapi mereka tidak menyangka kalau anak itu sudah berkultivasi sampai sehebat ini. Berita buruk juga datang ketika bawahan tadi memberitahu kalau mereka berhutang 300.000 koin emas untuk membeli obat. Jialibi jadi tidak punya pilihan lain selain menjual salah satu tanah milik keluarga mereka. Meski tindakan tersebut dilakukan secara diam-diam, tetapi Xianzan selaku pemimpin keluarga Xiao sudah mendapatkan informasi bahagia ini. Kemudian karena suasananya memang mendukung, Xiaoyan meminta maaf kepada ayahnya karena selama ini berlatih dengan guru asing secara diam-diam. Tentu saja Xiaozan tidak akan marah kepada anak bungsunya itu. Dia menaruh harapan besar agar keluarga Xiao bisa bangkit sekali lagi. Beberapa saat kemudian Sun Er tiba-tiba muncul dan memberikan sebuah kabar. Salah satu akademi terkenal di benua Jianan akan membuka penerimaan murid baru. Sayangnya ajakan Sun Er kepada kakaknya itu masih belum ditanggapi secara serius. Alasan kenapa Xiaoyan masih cuek-cuek saja adalah karena dia harus segera pergi berlatih. Xiaoyan melatih kemampuannya menyaring obat di bawah pengawasan Lao Yao. Dengan begini tingkat kultivasinya juga dapat meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Lao Yao melihat potensi Xiaoyan yang mungkin bisa menjadi penerusnya sebagai alkemis. Keesokan harinya Xiaoyan bersama dengan Sun Er pergi menuju tempat penerimaan Akademi Jianan. Di sana mereka bertemu dengan para sesepuh keluarga yang juga ikut ujian. Tes kali ini akan diawasi oleh seorang senior bernama Lobu. Setiap anak yang kekuatannya berada di peringkat Doki bintang 8 akan dinyatakan layak bergabung. 真是一块小活。Kemampuan Xiaoyan barusan memang benar-benar mengejutkan, bahkan membuat senior yang sombong tadi sampai terkejut. Tapi penerimaan tahap kedua justru berjalan dengan sangat lambat. Para calon murid baru dipaksa menunggu lama sekali di bawah terik matahari. Di depan mereka sudah ada seorang guru akademi bernama Rolin. Dia membuka gulungan untuk membagi calon murid berdasarkan kekuatan mereka, mulai dari tingkat D sampai tingkat S. Sun Er memecahkan rekor murid baru dengan kekuatan tertinggi pada tingkat Doze bintang 6. Dia sudah berlatih selama 16 tahun hingga sampai ke titik ini. Tapi bagi gadis itu yang paling hebat sebenarnya adalah kakaknya. Xiaoyan berhasil kembali dari keterpurukan hingga menjadi sekuat ini. Bahkan kabar baiknya, Xiaoyan saat ini sudah sampai ke peringkat Doze bintang 4. Tapi baru saja diterima di akademi, dia sudah meminta izin cuti untuk 1 tahun pertama. Permintaannya ini tentu membuat guru Rolin marah.
Dia baru mau mengizinkan Xiaoyan asalkan pemuda itu sanggup menahan 20 tekniknya tanpa terluka. Xiaoyan benar-benar berani berdiri di atas arena melawan calon guru barunya sendiri. Dia meminta sebuah senjata untuk digunakan sebagai bahan latihan, sebuah pedang pendek yang tampaknya cukup tajam. Sementara guru Rolin menggunakan sebuah cambuk dengan inti yang terpasang di ujungnya. Guru Rolin ada di peringkat Dadoshi bintang 5. Normalnya dia akan menahan diri agar tidak terlalu kasar pada orang lain yang lebih lemah, tapi pertarungan kali ini akan terlihat sangat serius. 血力水镜，臭小子，要我帮忙吗？ 抱歉，若琳导师，我还站着呢。 Xiaoyan akhirnya berhasil mendapatkan izin dari guru Rolu untuk cuti selama 1 tahun. Dalam 7 hari para calon murid lain akan segera berkemas untuk pergi ke Akademi Jianan. Tapi sebelum berpisah, Xiaoyan mengundang guru Rolin untuk mampir ke kota Wutan. Tampaknya wanita itu juga tertarik untuk melihat seperti apa keluarga yang sudah melatih Sun Er dan Xiaoyan sampai sehebat itu. Sun Er datang dan menyambut kakak-kakaknya karena rindu. Sebentar lagi mereka akan pergi meninggalkan kota Wutan. Tapi Xiaozan justru meminta gadis cantik itu untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Tatapannya terlihat serius dan terpaksa dipatuhi olehnya. Xiaoyan akhirnya kembali ke ruangan setelah melakukan pembicaraan dengan ayahnya. Wajahnya murung meskipun Loyo memberi kabar kalau dia sudah bisa menaikkan 1 bintang lagi. Xiaoyan memutuskan untuk pergi keluar sambil menghirup udara segar. Di sana dia bertemu dengan Yafei dan duduk di atas jembatan. Mereka saling berbicara sambil berbasa-basi hingga salah satu bawahan datang membawa sesuatu, perhiasan milik Yexian dan surat yang menandakan kalau dia berada dalam bahaya. Kepergian Xiaoyan membuat Sun Er muncul dari persembunyiannya. Tampaknya gadis itu cemburu dengan setiap wanita yang terlihat dekat dengan kakaknya. Dia hadir dalam setiap kesempatan Xiaoyan bicara dan tertawa dengan Yafei, dan hal itu membuat hatinya pedih. Lalu kita berpindah untuk melihat keadaan Xiaoyan. Dia berlari dengan sangat cepat untuk menyusul Yexian tanpa tahu kalau dia sedang dijebak oleh Jialibi di atas sebuah jembatan gantung. 你跟我家破人亡，要你不得好死！你这是自作自受，咎由自取吧！你疯了！你死定了！ 萧远哥哥，没事吧？ Xiaoyan dan Sun Er hampir jatuh di atas jembatan yang hampir roboh. Berat keduanya membuat talian tipis itu akhirnya putus begitu saja. Sun Er memeluk kakaknya itu dengan pikiran kalau mereka mungkin akan mati bersama. Untungnya Xiaoyan dapat menggunakan sebuah sayap yang dibentuk dari doki. Dia membawa gadis cantik itu terbang melewati awan sambil menatap satu sama lain. Xiaoyan tahu kalau Sun Er memiliki sisi lain yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Tapi dia tidak ingin gadis itu terlalu memaksakan dirinya. Sifat Sun Er yang misterius sebenarnya sangat disadari oleh Xiaozan. Gadis itu bukan darah keturunannya. Dia juga tahu kalau putra bungsunya juga menyukai gadis itu. Tapi dia ingin agar mereka berdua tidak terlalu dekat karena suatu hal tertentu. Sun Er sendiri sangatlah cerdas. Dia mengetahui apa yang selama ini dipikirkan kakak angkatnya itu. Sayangnya masih ada rahasia yang belum bisa dia utarakan begitu saja. Xiaoyan menurunkan Sun Er di atas sebuah tebing, kemudian lanjut terbang demi menyusul Yexian yang ditangkap oleh tentara bayaran kepala GGS. Dian! Di part berikutnya kita akan melihat wujud yang berbeda dari hampir keseluruhan karakter BTTH. Soalnya emang udah masuk ke season kedua.
Di part ketiga ini bakal muncul sosok wanita yang berkemungkinan besar menjadi istrinya Xiaoyan. Pokoknya cantik banget deh. Juga ntar Xiaoyan bakal melanjutkan perjalanannya menjadi lebih kuat di luar kota Wutan. Kira-kira kalau nanti balik ke Akademi Jianan nanti udah sekuat apa ya? Rama di sini pamit. Bye-bye.